ketika perang Rusia dengan Ukraina, yang pertama kali dilakukan oleh Rusia adalah melakukan serangan siber ke Ukraina, melumpuhkan semua sistem pemerintahan, sistem keuangan, babak belur Ukraina, barulah serangan fisik. dilakukan serangan fisik. Selamat datang di NFS, Ngobrol Fenomenal Cyber. Nah, jadi kepanjangan NFS ini bisa macam-macam. Luar biasa ya NFS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita kedatangan tamu super istimewa nih. Ini orangnya kalau dibilang adik, dia nggak mau bilang adik. Dia lebih fenomenal dari abangnya. Aulia Postera ya. Aul ya. Alhamdulillah sehat dah. Apa kabar Aul? Alhamdulillah. Udah sehat? Alhamdulillah. Yang jadi host ini, jangan dibalik. Saya juga host juga biasanya. Sehari-hari apa aktivitas? Sehari-hari ya sekarang kita masih di Satgasus Pencegahan Korupsi bareng Bang Novel dan teman-teman dah. Cuma dalam aktivitas ekstrakurikuler masih sering juga ngajar soal anti korupsi, investigasi, dan juga terkait dengan keamanan siber. Oh iya, berarti memang backgroundnya di apa? Di S2-nya dulu apa? Saya memang masternya di IT, spesialisasinya di IT security dah. Oke. Oh ini menarik ya. Tapi saya perlu perkenalkan dulu teman-teman siapa Aulia Postera ini. Beliau ini adalah salah satu dari dedengkot ya wadah pegawai yang kemudian dipecat oleh Firly Bahuri. Jadi kata-kata dipecat itu kemudian kita perlu luruskan. Makanya kita undang di sini, Siap. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui cerita yang sebenarnya. Walaupun ceritanya udah banyak di podcast udah banyak di berita media, tapi ini spesial nih. Siap. Nah, jarang-jarang dia ngomong sama udahnya di forum yang formal seperti ini. Tapi nggak apa-apa ya. Siap dah. Nah, karena ini kita juga nanti ingin mengajak teman-teman jurnalis lingkungan untuk mulai memahami korupsi dari sektor manapun, termasuk di dalam korupsi SDA. Tapi nanti kita akan mengarah-arahkan ini dengan kompetensi Aul nanti. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman jurnalis, baik di dalam mencari berita, menginvestigasi, kemudian menyuarakannya ke publik. Ya. Nah, kira-kira apa yang pernah menjadi pengalaman Aul di KPK tentang korupsi sumber daya alam dulu? Ya, memang KPK kan kalau kita sampai hari ini 2024 berarti hampir 20 tahun KPK bekerja ya Daya. Dan saya berada di dalam sana sama seperti Dananang, mungkin saya sedikit di bawah Dananang di KPK, hampir 15 tahun. Memang belum banyak dah, kasus-kasus sumber daya alam itu belum banyak. Belum banyak. Ini kita frankly speaking aja dah. Yeah. Cuma yang KPK itu mulai menangani kasus terkait dengan sumber daya alam itu dimulai di awal tuh pernah ada kasus soal kasus Riau, Pak. Pelalawan ya. Pelalawan Riau soal hutan ya. Nah, lalu setelah sekian lama baru ada kasus soal tambang. Nah, waktu itu kalau nggak salah waktu itu terdakwanya itu Gubernur Sutra. Saya lupa namanya ya. Dan itu cukup fenomenal. Nur Alam. Cukup fenomenal waktu itu karena kenapa? Karena waktu itu kan kerugian negaranya itu pakai pendekatan social cost. Dan itu pertama kalinya korupsi sumber daya alam melakukan penghitungan dengan pendekatan social cost. Barulah sekarang Kejaksaan Agung udah mulai ya di kasus timah segala macam. Nah, selain itu sebenarnya saya juga pernah menangani. Cuma yang menarik adalah kasus tambang juga di daerah Sutra juga sudah naik ke penyidikan, sudah ditetapkan tersangka. Cuma mungkin nggak tahu ada kendala apa. Sampai sekarang belum disidang juga. Sampai sekarang. Nah, saya nggak tahu waktu itu terakhir waktu kami masih di KPK. Masih terkendala di perhitungan kerugian negaranya oleh BPK. Nah, jadi kita nggak tahu tindak lanjutnya. Ini teman-teman media perlu nih menginvestigasi nih. Ada apa nih?
Saya rasa teman-teman media dan aktivis anti korupsi sangat tahu apa kasus yang saya maksud. Jadinya dibongkar lagi gitu ya? Ya, harusnya dihangatkan lagi sehingga bisa diselesaikan. Karena kenapa? Ketika Dananang bertanya soal korupsi sumber daya alam, itu dampaknya luas. Ya. Jadi, karena ketika kita bicara sumber daya alam, itu bicara soal alam yang rusak. Ya, korupsi sumber daya alam maksud saya. Karena ini bukan soal perizinannya saja, tapi dampak setelah perizinan itu diberikan dengan cara-cara koruptif, sehingga itu berdampak pada rusaknya sumber daya alam, rusaknya kehidupan, rusaknya tatanan masyarakat yang ada di sana. Jangka panjang rusaknya gitu ya? Panjang sekali dah. Nah, makanya waktu itu saya sempat menangani satu kasus itu, kami cukup, saya pribadi merasakan ketika kami turun ke lapangan melihat lokasinya, sedih dah. Bagaimana banjir melanda masyarakat sekitar, begitu banyak kerusakan yang diakibatkan hanya berawal dari perizinan yang korup. Karena memang kalau kita bicara soal korupsi sumber daya alam, jadi itu akan beririsan dengan beberapa tindak pidana lainnya. Ada tindak pidana pertambangan di sana. Illegal mining, ada tindak pidana lingkungan di sana. Nah, di mana korupsi bisa masuk? Ya, korupsi masuk ketika penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin-izinnya, itu dia menerima suap. Terlibat cawe-cawe dan suap gitu ya? Suap. Nah, jadi dulu di sekitar 10 tahun yang lalu, para penegak hukum khususnya KPK waktu itu ragu-ragu masuk ke korupsi sumber daya alam ini. Ini masuknya illegal mining. Ya, karena ada undang-undangnya masing-masing ya? Ada undang-undangnya masing-masing dan ada ancaman pidananya juga. Iya. Jadi seperti beririsan gitu dah. Nah, dan masing-masing leg spesialis. Iya. Nah, tapi ketika dicoba dengan satu kasus yang memang itu fix ada suap, diduga suap waktu itu dalam penerbitan izinnya, ya, akhirnya sampai sekarang itu berlanjut dan Kejaksaan Agung juga lebih masif malah dengan kasus-kasus besarnya. Ya, menarik ini. Jadi teman-teman, Aulia ini adalah penyelidik di KPK dan dia juga sangat paham ya. Kalau korupsi itu kan salah satu metodologi yang sering digunakan oleh penegak hukum kan follow the money gitu ya. Artinya mereka nggak akan bisa bohong lah. Ya. Yeah. Jadi tetap ada jejak keuangan yang bisa diteras oleh penegak hukum. Sekarang Aul di kepolisian kan sebagai apa? Satgas khusus. Apa yang dikerjakan oleh Satgas khusus? Nah, di Satgas khusus ini karena ini sedikit saya jelaskan ya, yeah. Ya, jadi kebetulan setelah kami diberhentikan oleh KPK, Kapolri kan merekrut kami. Yeah. Kapolri merekrut kami, dan ketika merekrut kami sebagai ASN di Polri, kami ditempatkan di Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi. Okay. Dan itu langsung di bawah Kapolri. Jadi kita isunya masih korupsi ya? Masih korupsi. Karena memang keahlian kami di sana ada. Yeah. Kita nggak bisa masuk ke bagian lain ya. Walaupun bisa aja mengerjakan lainnya, tapi kompetensinya selama belasan tahun salah satunya di korupsi. Nah, apa yang kami kerjakan di Satgasus, diantaranya itu kami bersama-sama dengan kementerian lembaga lainnya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Macam-macam itu, kita dengan Bea Cukai, di pencegahan korupsi di ekspor-impor, bersama-sama dengan Menteri Keuangan, ada juga dengan Kementerian Sosial, kita membantu bansos, dengan Kementerian Pertanian, membantu pupuk subsidi, segala macam. Jadi dengan kewenangan yang ada, dengan kapasitas yang ada, yang walaupun terbatas, kami mencoba untuk tetap berkontribusi dalam pencegahan korupsi. Ya pastinya dengan pengalaman belasan tahun di KPK, ya artinya lebih mudah ya untuk berkontribusi sebenarnya. Betul. Karena hanya ini ganti baju aja sebenarnya ya. Ya, cuma kurang puas ya. Oh iya. Kurang puasnya karena kalau saya pribadi, Bang Novel dan teman-teman kan gergetan gitu ya. Karena kita dulu di penindakan kan dah. Ya tapi nggak apa-apa lah. Kita juga waktu podcast sama Mas Novel juga bicara berbuat baik itu akan banyak tantangannya. Siap. Tapi berbuat baik terus konsisten gitu. Siap. Ini kok kita jadi serius gini, saya jadi kayak nostalgia ya udah.
Iya. Dan Nanang ini senior saya dulu. Dan Nanang ini adalah ketua WP paling legendaris di KPK. Ini saya hostnya. Tidak membahas Nanang ya. Jadi gini, menarik kalau bicara korupsi itu memang akhirnya kita terbawa ke suasana serius ya, karena memang kejahatannya serius. Ya. Dan tentu walaupun kita masih bisa ketawa-ketawa, hati kita menangis gitu ya. Betul. Karena kejahatan lingkungan itu di dalam program-program ECJ pun kita juga punya namanya Depati Project, investigasi kolaborasi beberapa media. Ya karena kita kewenangannya cuma mengangkat isu lingkungan ke permukaan secara terang, tidak punya kewenangan menangkap, ya kita hanya bisa menangis saja melihatnya gitu. Jadi tentu kami juga sangat menyadari bahwa penegak hukum mungkin lebih menyedihkan lagi perasaan mereka ketika yang seharusnya bisa ditangani, tidak bisa ditangani, itu mungkin ya saya paham lah apa yang Aul rasakan gitu. Nah, bagaimana seorang Aulia Postiera menyikapi kondisi hari ini nih dengan kewenangan yang terbatas, pengetahuannya sudah sangat luas tentang korupsi itu, gimana menyikapinya? Ya, sama seperti yang Anda sampaikan tadi, kami saling menguatkan ya, kami yang ex-KPK di Satgasus itu selalu mencoba berpikir positif. Kita kan bagaimanapun juga dimanapun kita, tentang bukan apa pekerjaan kita, tapi apa yang bisa kita perbuat. Nah, dengan segala keterbatasan yang ada, kita coba terus berkontribusi. Walaupun kadang-kadang, ini jujur ya, ada sedikit curhat lah, curcol kita ini ya. Yang namanya kita pencegahan itu akan efektif kalau orang yang kita ajak itu mau bekerja sama. Karena kan kita sebagai kita mengencourage suatu instansi untuk berbenah. Nah, banyak kendalanya ketika kita begitu semangat, ketika sudah banyak seluruh instrumennya sudah kita siapkan, justru dari pihak sananya terkendala, atau bahkan lari lah, karena mereka paham ketika mereka teruskan ada risiko, ada tantangan. Nah, mereka nggak berani mengambil risiko itu. Karena bagaimanapun juga ada yang namanya kita mencegah korupsi atau memberantas korupsi. Sudah pasti kita berhadapan dengan kekuasaan, kita berhadapan dengan kewenangan yang besar. Karena yang hanya bisa korupsi adalah orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kewenangan. Nah, jadi itu sudah sunatullah. Dan itu yang hanya orang-orang yang punya integritas, persistensi, dan konsistensi yang bisa melakukan itu. Karena banyak juga kalau beberapa teman-teman, wah nggak mungkin ini, ya udahlah saya pilih jalan lain. Karena memang jalan pemberantasan korupsi, jalan penegakan hukum itu jalan yang sunyi, kalau kita ingin melakukan itu dengan penuh integritas. Nah, jadi apa yang kami lakukan, kami mencoba semaksimal mungkin memberikan kontribusi kepada negara ya. Walaupun kadang-kadang beberapa teman-teman bilang ini utopis, ini kerjaan nggak ada gunanya gitu. Ngapain capek-capek lu kerja, ini dibantah dari sisi sana, dikepung dari sisi-sisi segala penjuru mata angin gitu. Nah, cuma kan yang namanya kita manusia, kita harus memberikan, ya kita dilahirkan untuk hidup di dunia, berkontribusi pada kehidupan. Sesuai dengan peran kita di penegakan hukum, kita di pencegahan korupsi. Ya, semaksimal mungkin lah kita upayakan. Jadi gini teman-teman, dulu waktu Aul masih di penindakan ya, agak susah bikin foto bareng sama dia tuh. Jadi bikin wifi itu susah dia, karena ya dia kerja sunyi itu. Kalau sekarang ketemu kita foto. Jadi update status segala macam itu ya nggak ada mereka. Jadi memang kerja-kerja pemberantasan korupsi ya, atau kerja-kerja sunyi ya, sama dengan jurnalis gitu ya. Betul. Mereka mengungkap itu, mereka namanya nggak muncul. Yang muncul kan persoalannya, kontennya. Jadi teman-teman menarik ini. Saya akan naik ke persoalan lain. Awal kan udah mulai nih bicara tentang cyber, bicara ada podcastnya juga kalau nggak salah ya. Sempat ya. Itu gimana ceritanya sampai hilang timbul itu gimana? Jadi timbulnya dulu saya cerita. Timbulnya dulu. Jadi kebetulan saya kan memang backgroundnya di bidang IT security ya.
dan itu saya kuliah dulu ya, mungkin udah lebih 12 tahun yang lalu saya ngambil master itu. Dan walaupun tidak bekerja spesifik di bidang itu, karena saya mempunyai hobi, mendalami lah. Saya mendalami, ya walaupun hanya dengan sekedar membaca, update pengetahuan segala macam. Itu terjadi sekitar 2 tahun yang lalu dah. Jadi saya melihat ada fenomena menarik di negara kita ini, bagaimana begitu seringnya terjadi kebocoran data pribadi. Terjadinya peretasan. Nah, akhirnya dari kejadian-kejadian itu saya berinisiatif sebagai kegiatan ekstrakurikuler saya bersama dengan teman-teman, saya mulai ngajar soal keamanan digital. Walaupun saya nggak mau dibilang ahli, saya bukan ahli. Karena kalau ahli itu orang yang dengan pengalaman sekian tahun, ada sertifikat ahli lah. Ya walaupun saya punya sertifikasi, ada training segala macam, ada ijazah, tapi saya bukan ahli. Tapi kalau dibilang saya penggemar aja, penggemar keamanan siber. Nah, jadi waktu itu saya bersama ada rekan kami, kebetulan dia aktif di PBB di Eropa, dan dia memang spesialisasinya di bidang keamanan siber. Kami sering chit-chat, sering ngajar bareng. Yuk kita bikin itu ya, edukasi untuk masyarakat. Nah, akhirnya kita pakailah sebuah channel yang sempat ditinggal oleh pemiliknya. Karena untuk memulai YouTube ini agak berat untuk mengejar karena viewers. Cara kerja dunia medsos beda dengan kerja kita sehari-hari jadi saya ngikut saja. Ada teman yang mengelolanya dan cukup aktif kita waktu itu, rutin dan cukup banyak penontonnya. Dan dari sana kami terus berproses sampai sekarang. Kami membuat sebuah yayasan yang sebenarnya lebih non-profit ya, yang tujuannya kita memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan keamanan siber, namanya Cyberity. Nah itu belum berjalan sih, tapi udah dalam proses. Yang penting udah ada dulu. Kan, yang penting mulai dulu kan. Yang penting memulai. Kan udah terus bergerak. Jadi apapun yang bisa kita lakukan kita. Ini menarik nih. Jadi experience awal ini dulu di zaman wadah pegawai kita sempat di-doxing, sempat di-hack juga. Sering. Diancam-ancaman. Di negara ini ada nggak sih cyber security itu? Ada. Kalau dibilang ada. Tapi apa yang terjadi ini? PDN dijebol. Sepertinya gampang aja bagi hacker jebol-jebol itu. Apa yang terjadi? Jadi gini dah. Sebenarnya itu kejadian peretasan, terus kebocoran data, penjualan data pribadi kita di dark web, di bleach forum itu sangat banyak dah. Dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin sejak teknologi informasi ini berkembang pesat di Indonesia. Nah, kalau saya melihat ada yang menarik dalam kultur masyarakat kita dan birokrasi kita ini. Udah sadar nggak? Sekarang smartphone ini itu sudah berkembang luas. Hampir semua orang di negara ini. Saya pernah mendalami soal email ini di Satgasus, bahwa saya dapat data bahwa pengguna smartphone di Indonesia itu, atau smartphone yang digunakan di Indonesia itu jumlahnya lebih dari 300 juta. Melebihi jumlah penduduk ya? Melebihi jumlah penduduk, karena satu orang kadang punya 2, punya 3 handphone. Nah, masalahnya adalah ketika teknologi informasi yang begitu canggih itu masuk ke masyarakat, masuk ke birokrasi, kita tidak siap dengan pengetahuan dasar tentang apa itu teknologi itu, apa risikonya, apa manfaatnya. Nggak ada yang kita pahami adalah ini alat komunikasi, saya bisa pakai buat senang-senang, main sosmed, nonton YouTube, bisa selfie, main game, judi online, pinjol, banyak. Ada kemudahan, tapi juga banyak bahaya di belakang. Banyak risiko di belakangnya. Nah, itu yang kurang. Nah, beda dengan masyarakat di Eropa. Ketika edukasi itu sudah cukup baik, bahkan di level sekolah, itu anak-anak muda itu, anak-anak sekolah itu sudah paham kalau bermedsos itu risikonya apa.
ketika kamu menggunakan smartphone, kamu nggak boleh misalnya berfoto tanpa busana. Karena bagaimana, ini contoh ya, mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Jadi kadang nggak sadar, karena banyak juga kasus-kasus, banyak orang yang misalnya foto dia tanpa busana tersebar. Setelah misalnya handphonenya hilang, atau handphonenya diservis di tempat servis handphone. Karena dia nggak sadar, ngapain dia harus simpan? Kan lucu gitu kan. Nah, resiko ini tidak tumbuh di kalangan masyarakat kita. Nah, begitupun di birokrasi kita. Birokrasi kita cenderung ingin biar high tech, kita bikin aplikasi, kita bikin web, kita bikin macam-macam berbasis IT. Sementara sumber daya manusia, pegawai-pegawai di sana tidak tahu apa risikonya, bagaimana menjaga keamanannya. Mereka nggak paham. Jadi ini bukan hanya soal teknologi, perkembangan teknologi, tapi soal prosedur, soal prosesnya, soal manusianya. Jadi yang paling penting itu, basisnya itu soal manusianya dulu. Bagaimana manusianya itu, pegawainya itu paham apa yang mereka lakukan, apa dampaknya, itu dulu. Menterinya juga paham harusnya ya. Ya iyalah, kalau level menteri mengambil kebijakan harusnya seorang yang punya kompetensi ya. Ya kalau pegawainya paham, menterinya nggak paham kan kacau juga kan. Ya menteri dibodoh-bodohin. Iya. Jadi rumit kalau kita bicara soal ini kan diskursus soal dampak buruk teknologi itu kan itu terjadi sekitar 15-20 tahun yang lalu ya, ketika internet berkembang pesat di awal tahun 2000-an. Nah, itu sudah berkembang. Nah, cuma kita terlambat untuk mengantisipasi, memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya jujur saya sangat prihatin ketika melihat anak-anak sekarang di umur 2-3 tahun udah dikasih handphone sama orang tuanya. Karena orang tuanya sibuk, dikasih handphone, yaudah silakan nonton Cocomelon. Penting diam aja dulu ya. Penting diam. Padahal itu dampaknya besar kepada mereka. Walaupun ada konten-konten yang dibuat di luar negeri, dikhususkan buat anak-anak, tapi kan budaya kita nggak sama. Walaupun di handphone itu ada fitur untuk umur tertentu ya, pembatasan, tapi tetap aja nggak dilakukan karena orang tua nggak paham juga cara mengelola handphonenya ya. Betul. Nah, belum lagi usia remaja. Kadang-kadang anak-anak kita di usia remaja itu, karena dia sering melihat konten yang ada di sosial media, itu berpengaruh kepada kepribadian dia. Dia pengen tampil, foto-foto, video, bikin konten yang sebenarnya belum masanya dia. Yang seharusnya saat ini dia saatnya belajar, saat menuntut ilmu, lebih sibuk untuk menjadi populer di sosial media. Dan menurut saya ini generasi yang kita harapkan ini, anak-anak muda, anak-anak kita ini, ponakan-ponakan kita, yang harusnya nanti jadi pemimpin di tahun 2045 saat Indonesia emas. Saya khawatir ini hanya generasi TikTok. Saya sangat khawatir itu, Karena kenapa? Begitu membanjirnya sosmed ini dan mereka terekspos terlalu banyak dengan kamera, muncul di platform-platform dan mereka senang dengan itu. Nah, itu bahaya menurut saya. Itu kiamat. Dan mampu lagi mereka memfilter mana yang seharusnya, apalagi kalau bicara mana yang benar, mana yang buruk ya. Betul. Cuma dimakan. Jadi gini dalam konteks cyberity ya, cyberity itu namanya singkatan cyber security. Apa yang mesti dilakukan selain kita mensosialisasikan ya? Apalagi sekarang kan dalam konteks supply dan distribusi ekonomi kan, namanya orang butuh pasti di pasaran kita lihat nih sampai ke gang-gang itu outlet handphone itu ada itu. Betul. Dan sekarang lebih dimudahkan lagi, bisa dikredit, bisa mau bayar berapa, penting handphonenya laku gitu. Dan tidak ada lagi kita mengetahui apakah itu handphone legal, ilegal, black market atau apa, enggak jelas kan. Jadi orang bisa telepon, bisa selfie, bisa main judi slot, main segala macam gitu. Itu terjadi sampai ke desa-desa. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini menarik dah. Ini akan menjadi tantangan bagi kita di negara besar seperti Indonesia dan juga sebagai negara demokratis ya.
Karena bagaimanapun juga kita tidak dapat membendung teknologi. Teknologi itu berlarian di luar sana, dan malangnya kita ini adalah user. Kita adalah pasar. Kita bukan pemain teknologi itu. Jadi semuanya masuk ke sini dari Cina, dari Korea, dari Amerika, iPhone segala macam. Jadi kita bicara konteksnya smartphone aja dulu nih. Nah, melihat keadaan itu, memang selain kita perlu edukasi, ini kan kembali lagi dah. Basis pencegahan terbaik itu adalah edukasi. Nah, makanya kita yang pertama itu kita harus getol melakukan edukasi kepada masyarakat di sekolah-sekolah, di berbagai tingkatan, dah. Mulai playgroup kalau bisa saya bilang. Jadi karena sekarang kan anak-anak kita dari umur 2-3 tahun pun sudah terpapar dengan handphone, terpapar teknologi. Jadi mereka harus paham apa risiko. Dan celakanya juga kadang-kadang sekolah nih, tentu via guru-guru ya, memberikan informasi sekolah melalui handphone. Jadi anak-anak itu punya alasan untuk minjam handphone orang tuanya, karena PR, informasi melalui handphone ya. Nah, mungkin dibaca semenit 2 menit, sisanya digunakan untuk yang lain-lain, kita nggak tahu ya. Betul. Nah, itu parah juga itu ya. Nah, makanya edukasinya itu udah bertingkat berdasarkan segmen-segmen yang ada di masyarakat. Sekolah, orang tua, belum lagi di birokrasi. Bagaimana seharusnya teknologi itu digunakan, bagaimana mereka menyikapi teknologi itu. Nah, ini akan menjadi tantangan serius. Saya bilang kepada pemerintah. Pemerintah selain mereka juga mengelola banyak data pribadi masyarakat, mereka kan juga sebagai regulator. Yang bisa kita ketika teknologi tidak bisa kita bendung, yang bisa kita lakukan kita adalah mengejar ketertinggalan itu. Jadi regulasinya jangan hanya bicara bisnis dan investasi aja ya, tapi juga harus memikirkan dampak dari apa yang mereka pahami sebagai sebuah produk ya. Nah, belum lagi saya kemarin dalam sebuah podcast juga saya cerita kenapa keamanan siber itu penting. Tadi kan kembali kita pertanyaan udah. Dan di zaman sekarang, ketika teknologi itu bahkan sosial media segala macam itu masuk ke kamar tidur kita, itu nggak bisa kita bendung. Nah, yang bisa kita lakukan adalah pertama, kita harus bisa memilah informasi. Nah, karena banyak nih, terutama bagi orang-orang tua kita, ke kalangan baby boomers ya, itu kan sangat mudah terpancing dengan hoax. Nah, hoax tersebut itu diproduksi, sengaja diproduksi dengan tujuan-tujuan tertentu. Kita lihat kalau udah musim politik, hoax bertebaran, dan itu terpancing semua tuh. Terus ketika kita misalnya di saat-saat tertentu, kadang kita nggak sadar, kita banyak terima pesan dari masyarakat, dari di handphone kita. Kita klik, akhirnya kita kena retas. Ya. Karena yang ngirim saudara gitu ya. Ya, kirim saudara. Nah, kita klik, ternyata habis itu berdampak, ternyata dikuraslah m-bankingnya, segala macam. Nah, lebih besar lagi, ketika ini terkait konteks bernegara, ketika keamanan siber itu tidak dilakukan dengan baik, ada banyak risiko yang jauh lebih besar dan berdampak besar pada kita. Di antaranya, kemarin kita baru ada kasus soal kebocoran pertasan di PDNS. Ada katanya serangan ransomware. Walaupun nanti kalau kita dalami lebih jauh, itu agak lucu memang kondisinya, karena ujung-ujungnya hackernya menyerahkan kuncinya dan memberikan pesan-pesan baik kepada pemerintah kita. Nggak tahu lah motifnya apa sebenarnya. Cuma kalau kita angkat ke konteks lebih besar, saat hidup kita dikuasai oleh teknologi, terutamanya internet, misalnya satu hari itu ada serangan terhadap perbankan di Indonesia. Bayangkan kita satu hari
kita nggak usah bicara Indonesia dulu, Jakarta ini kita nggak bisa narik uang di ATM. Jauh 1 hari 1 jam aja ya. Berapa ekonomi mandek ya? Nggak bisa transfer, Yeah. nggak bisa belanja online. Yeah. Yang kedua, contoh yang diserang itu PLN. Sekarang kan sistem PLN udah digital nih. Yeah. Pakai token gitu ya. Nah, token yang kalau di gardunya kan juga udah bukan main manual lagi kan, sudah dengan sistem IT. Diserang sistem IT kelistrikan Jakarta. Jakarta blackout 24 jam. Apa yang terjadi? Lampu merah semua nggak nyala, lampu-lampu mati. Kita nggak bisa podcast itu tentu siang-siang ini. Nggak bisa podcast, udah habis main handphone. Ya mati gaya kita. Mati gaya, nggak ada sinyal karena BTS-nya mati. Nah, bayangkan itu terjadi. Bayangkan kalau misalnya yang diserang itu Pertamina, jalur distribusi BBM kita, berantakan semua, kemacetan di mana-mana, pom bensin kehabisan. Banyak hal lagi yang terjadi dan semua itu sudah terjadi di negara-negara lain. Udah sebagai informasi ketika perang Rusia dengan Ukraina, yang pertama kali dilakukan oleh Rusia adalah melakukan serangan siber ke Ukraina, melumpuhkan semua sistem pemerintahan, sistem keuangan, babak belur Ukraina, barulah serangan fisik. Dilakukan serangan fisik. Jadi kita sudah di dunia yang berbeda ini. Jadi teman-teman pemirsa semua juga harus menyadari ada risiko itu. Makanya kami, saya dan teman-teman dan juga beberapa penggiat keamanan siber itu nyinyir bahasanya tuh nyinyir ya kalau kita bahasa Minang kayak diulang-ulang ya. Diulang-ulang. Dulu lucu, 2022 kita diserang oleh Bjorka, ada hacker yang namanya Bjorka, entah siapa itu. Kita nggak tahu itu apakah benar-benar hacker dari luar atau tuh jadi-jadian buatan dalam negeri sendiri. Ngetes ya? Ngetes. Setelah ribu-ribu Bjorka, disahkanlah Undang-Undang PDP. Undang-Undang 27 tahun 2022. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tapi setelah disahkan undang-undang, diam gitu aja. Nggak dibuat aturan turunannya, yang seharusnya mereka membuat sebuah lembaga perlindungan data pribadi. Itu belum dibuat, sudah 2 tahun. Sampai kejadian terus. Menjelang pemilu, data KPU bocor. Mereka seolah-olah apa yang dilakukan oleh negara ini terkait dengan keamanan siber itu hanya untuk kepentingan politik saja, bukan kepentingan real keamanan bagi masyarakat, kepentingan real keamanan negara. Bayangkan semua objek vital kita sekarang berbasis IT, itu sangat mudah dilumpuhkan. Bandara kita, Bandara Soekarno-Hatta itu entah berapa banyak penerbangan dalam 1 hari. Diserang hacker. Trafiknya IT semua yang ngurusin ya. Trafiknya itu kan Airnav ya, yang ngelola ya. Diserang hacker, babak belur, tabrakan semua pesawat gitu kan. Makanya ini bukan hal sepele. Makanya negara, saya menghimbau pemerintahan sekarang Pak Jokowi di sisa jabatannya, walaupun dan juga Pak Prabowo nanti yang akan menggantikan di periode selanjutnya, itu concern soal ini. Kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan startup bertumbuh dengan cepat, kita belanja online segala macam dengan mudah. Data kita tersebar kan di perusahaan-perusahaan tersebut segala macam. Nah, bagaimana nih negara melindungi itu, memproteksi itu? Itu Jadi kenapa sedikit emosional bicara soal ini, karena memang mengerikan sebenarnya. Dampaknya itu besar, jauh lebih besar dari korupsi itu sendiri. Karena kalau saya bilang kalau korupsi ya mungkin kerugiannya dampaknya jangka panjang. Ini kalau pengalaman kita di KPK, kita dengan mudah berpikir ya ini ada korupsi di sektor ini gitu. Karena apa? Semuanya dilakukan tidak serius. Ya. Ini tipikal negara kita. Ya. Ketika ada masalah, biasanya ada korupsi di sana. Ya. Teman-teman nih, jadi serius pada tadi pengen ngobrol aja sama Aul. Jadi bicara tentang cyber security ini memang PR-nya banyak ya. Di Indonesia juga nggak sedikit ahli IT dan ahli cyber security ini, tapi negara nggak begitu peduli. Akhirnya mereka dengan kapasitas dan kontribusi yang bisa mereka lakukan, mereka bikin edukasi melalui podcast, melalui media literasi dan lain-lain. Ya. Mestinya negara malu, tapi inilah yang harus terus kita suarakan teman-teman. Dan saya kira Aul ini kita di bagian akhir ngobrol, ada pesan nggak? Ini khusus untuk jurnalis lingkungan ini. Okay. Karena kita juga kalau bicara IT ini kan ada bicara dampak juga, dampak lingkungan. Nah, tapi dari sisi
cyber security, apa yang harus teman-teman lingkungan, karena kan banyak sekali nih jurnalis dikriminalisasi gara-gara ini macam-macam ya, baik karena konten beritanya ya, karena proses-proses penegakan hukum yang tidak berpihak kepada jurnalis dan tentu dalam hal ini masyarakat luas. Ada pesan ya? Jadi kalau saya sih lebih concern pada keamanan dulu dah, keamanan pribadi dari teman-teman jurnalis atau aktivis lingkungan ya. Karena memang sejak saya di KPK pun sebenarnya saya banyak membantu teman-teman ini, terutama pada saat mereka mengalami persekusi dalam hal peretasan. Ya banyak ya teman-teman kita ketika jurnalis sedang melakukan liputan hal-hal sensitif, tiba-tiba WhatsApp-nya diambil alih, Facebook-nya di take over, Instagram-nya nggak bisa diakses. Banyak itu terjadi. Nah makanya dalam beberapa forum saya juga memberikan training kepada mereka bagaimana seharusnya mengamankan diri sendiri dulu. Baru setelah itu baru mengamankan jejaring komunitas komunitas. Karena memang ketika kita sudah aman secara pribadi tapi dari sisi komunitas kita atau jejaring kita tidak aman juga sama saja. Karena serangan itu bisa masuk dari orang yang berhubungan dengan kita. Kalau kita baca nih di beberapa artikel kan ada yang mengklaim aplikasi ini lebih aman, aplikasi ini lebih secure. Itu gimana sebenarnya? Ya itu ada beberapa hal seperti itu memang ada. Tapi sebenarnya lebih penting itu adalah bagaimana bukan soal aplikasinya yang digunakan, aplikasi chat maupun aplikasi sosial media mana yang kita gunakan, tapi bagaimana kita mengamankan akun-akun itu dulu. Hal sederhana ada. Saya berapa kali memberikan training, saya tanya bagaimana passwordnya, bagaimana membuat password. Ternyata passwordnya masih lucu-lucuan. Kadang-kadang ya udah kadang-kadang 1, 2, 3, 4, 5, 7 campur-campur yang atau kayak kemarin kayak yang kasus PDNS ini ada yang katanya passwordnya admin 1, 2, 3, 4 tanda pagar. Kan hal-hal seperti itu sangat rentan. Nah jadi ketika kami melakukan edukasi kepada masyarakat, kami mulai dari hal basic dulu dah. Mulai bagaimana membuat password, bagaimana mengamankan, bagaimana berperilaku. Misalnya jadi human behavior-nya dan ketika menerima email, menerima WhatsApp, itu bagaimana responnya. Ketika mencurigakan apa yang harus kita lakukan. Jangan sembarang main internet di tempat akses terbuka atau akses publik ya, kayak wifi gratis. Nah itu hal-hal seperti itu penting bagi teman-teman. Jadi saya nggak mau muluk-muluk dulu dah. Jadi yang paling penting itu keamanan pribadi dulu, jalur komunikasi pribadi. Baru setelah itu bagaimana membangun jejaring komunikasi yang aman. Nah, terus untuk jurnalis juga, karena saya juga di bidang anti korupsi dah. Saya pernah juga berapa kali mengajar teman-teman aktivis lingkungan bagaimana mendeteksi adanya korupsi ketika terkait dengan lingkungan. Sebenarnya dari pengalaman kami selama waktu di KPK, ketika ada insiden terkait dengan sumber daya alam, misalnya ada banjir, ada tanah longsor, ada bencana-bencana lainnya, itu kita bisa deteksi ini sebenarnya masalah awalnya apa sih? Ternyata deteksi, ternyata di sana ada baru dibuka lahan tambang. Ada di sana sebenarnya itu dulu kawasan hutan lindung. Ternyata baru diturunkan statusnya sehingga bisa dipindah jadi area penggunaan lainnya. Nah, sehingga bisa ditambah. Itu bisa dideteksi dari awal dan kita bisa melakukan investigasi masyarakatnya, citizen investigation, maupun dari jurnalis sendiri melakukan investigasi. Itu bisa dideteksi. Kita bisa runut ke belakang. Bagaimana sih proses perizinan tersebut yang menyebabkan terjadinya bencana alam ini? Ya, dari situ bisa sebenarnya. Karena memang bahkan kalau dari sisi konstruksi saja biasanya, ketika misalnya kita lewat di suatu kota ada jembatan yang retak, itu udah indikasi korupsi sebenarnya. Kok bisa jembatan bisa rusak? Padahal baru dibangun kemarin misalnya. Baru dibangun kemarin ya. Jadi sebenarnya kalau kita mencari korupsi di negara ini seperti ada gium yang sering disampaikan juga, ini seperti
kita mencari ikan, memancing ikan di kolam ikan. Sangat banyak. Cuma kan masalahnya kan dalam penegakan hukumnya juga tantangannya kan cukup berat ya, ya. Jadi teman-teman ini membicarakan persoalan korupsi itu ya dari hulu ke hilir ya, konteksnya balik lagi kepada manusia gitu ya. Termasuk tadi disampaikan oleh Aulia tentang cyber security, yang paling utama itu adalah kita bijak dalam menggunakan gadget kita bijak dalam menggunakan internet terutama, dan kita juga bijak dalam mengaplikasikan diri kita kepada publik gitu. Betul. Nah, itu yang pesan yang saya tangkap tadi. Siap. Mudah-mudahan tidak so tahu ya. Jadi ini memang penting ya kita sampaikan di forum-forum seperti ini, sehingga edukasi ini bisa dilakukan oleh kita di rumah minimal ya. Betul. Anak-anak kita. Baik teman-teman, saya ingin sampaikan kepada kalau akan ngobrol terus malam tidak ada habisnya nih. Yeah. Dan bisa nangis-nangis juga kami nih, nanti nostalgia ini mana gitu. Karena hampir hari-hari kita dulu ya di KPK itu ya siang malam bersama, dan kita boleh melupakan kejadian buruk, tapi kita tidak boleh melupakan perbuatan baik kita dalam memperjuangkan kebaikan itu. Betul. Baik teman-teman, terima kasih. Siap dah. Nanti kita lanjutkanlah terus bergeraknya. Terus juga. Teman-teman terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di NFS ini bisa terus meningkatkan volume kita dalam menyebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.